Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, tidak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan rahmat hidayah serta beribu-beribu kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa lagi di PR yaitu podcast Ramadan. Kedua kalinya salawat dan salam mari kita sanjungkan pada Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana sosok manusia sebagai penuntun umat Islam dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih berjumpa lagi, bertemu kembali dengan saya yaitu host Setiawan Budi Prayoga atau Ipil, yaitu Item Pinter Imut Lucu. Nah, kembali lagi di PR kita yaitu podcast Ramadan. Alhamdulillah saya masih dengan partner saya lagi yaitu Mas Ganung Dwi Endarto. Ya. Gimana Mas kabarnya, ini lama tidak jumpa, sekali jumpa tidak lama ini. Alhamdulillah baik. Baik ya Mas. Alhamdulillah baik. Pada kesempatan malam hari ini yaitu kesempatan ini podcastnya nanti kita ngobrol santai aja ya Mas. Santai Mas. Enjoy. Enggak tegang toh? Ora tegang. Enggak. Tegang ya nanti. Kemarin udah tegang berarti. Iya sedikit lah. Karena kemarin kan malam sunnah itu tegang. Mau malam oh iya. Kok ngasih lali ya? Maksudnya sunnah dalam membaca Al-Quran. Berarti kan kita tegang dalam arti kita membaca Al-Quran kemudian kita menghayati. Berarti kan jika kita merasakan ketegangan berarti merasakan ketakutan. Oh, iya. Jadi arti-arti yang kita baca Al-Qurannya. Okay. Kemudian apalagi di malam kemarin yaitu di malam Jumat itu kan sunnahnya kita membaca surat Al-Kahfi. Al-Kahfi. Wah, barang siapa yang menghafal itu akan terhindar dari fitnah Dajjal. Masya. Apalagi kita sudah di akhir zaman ini Mas. Betul, akhir zaman gitu. Jadi seperti itu. Nah, pertemuan pada podcast Ramadan ini PR kesempatan kali ini saya akan sedikit ya atau mungkin banyak nanti mungkin malah tahu. banyak ya. Iya. Malah banyak. Iya. Awalnya sedikit tapi kok jadi banyak. Ya itulah karena keasikan ngobrol kemudian jika kita mengenai itu kan pasti akan membahas ke sana. Jadi seperti itu. Ya pada PR kali ini yaitu membahas tentang sang idola Mas. Sang idola. Wah, sang idola. Ini terlalu gimana ya? Katakanlah sang idola. Nah, tadi saya habis main bola Mas. Wah, okay. Biasanya saya jadi kiper. Apalagi puasa tadi jadi back. Kalau MU itu katakanlah backnya Maguire. Itu back lokalan. tapi go internasional itu luar biasa. Ya, sampai saya itu menelan ludah itu karena puasa. Ya, bagaimana caranya kita tetap puasa tapi tetap berdakwah melalui sepak bola. Masya Allah, anak muda produktif ya. Iya harus itu. Walaupun mengkis dua Mas. mengkis. Iya itu mengkis dua. Aku suka. Nah, kalau membahas sang idola, kalau di sepak bola itu kan banyak sekali Mas. Sang idola seperti Ronaldo, Messi, ya itu kan Neymar, Mbappe dan masih banyak lagi. Buah Salosa. Ya, kalau di Indonesia Gonzales. Saya dulu itu ngefan Mas sama Gonzales karena karirnya di timnas itu luar biasa. Sampai membawa timnas walaupun tidak juara runner up, tapi ya permainannya itu bagus. Itulah saya hobi sepak bola juga. Jadi nonton sepak bola itu kadang greget Mas. Aku pengen main. Tapi kapasitas kelebihan itu saya masih kurang dibanding yang sudah di timnas, sudah di klub-klub itu. Profesional juga ya. Iya, itu. Jadi membahas sang idola. Ini saya mau bertanya Mas, yang pertama. Jadi kenapa sih Mas orang itu bisa mengidolakan seseorang? Itu bagaimana Mas? Kok bisa? Oh ya, saya di sepak bola saya suka Ronaldo. Itu kenapa? Gitu. Membahas sang idola. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd. Oke, terima kasih. Siap. Mas Ipil ya. Iya. Wah, aku kok mesti rene aku izin mau ke bojoku langsung oke. Karena terdengar loh Ipil gitu. Ipil. Saya dakwah juga kan ini. Iya. Sebelum kita langsung ke untuk ke tema yang tadi, sebelumnya terima kasih untuk yang podcast pertama. Yeah. Responnya alhamdulillah baik dan kita juga Masya Allah itu nanti kalau ada saran dan kritik kita sangat terbuka karena kita masih muda, tapi insya Allah giroh dari dakwah kita akan selalu ada berkat doa dari yang menonton. Ya, kan kemarin sudah disampaikan manusia itu tempatnya salah. Jadi jika ada salah pun kita ya mohon maaf karena itu memang yang tadi yaitu manusia itu tempatnya salah. Jadi manusia itu tidak ada yang benar hanya Allah SWT. Jadi seperti itu. Jadi saran kritik bagi kami itu akan menjadikan semangat. Nah, jadi seperti itu. Oke, tadi pertanyaannya ini temanya sang idola. Iya. Tigemo sang idola, kenapa orang bisa mengidolakan seseorang? Nah, kan gitu. Ya, yang pertama dikarenakan orang itu pasti berpengaruh. Iya. Kenapa bisa berpengaruh kan itu? Karena ketika kita contohkan aja, kita bagi orang bisa disebut berpengaruh karena dia mempunyai sesuatu, bisa mempengaruhi kan, influencer. Saya kira zaman influencer atau influencer, oke lah, motivasi, motivator. Tapi sekarang juga di akhir zaman ini juga ada muncul idola-idola yang menurut saya kurang tepat. Karena ini pengaruhnya bisa ke negatif. Kalau kenapa orang itu bisa diidolakan, karena brandingnya pertama untuk sekarang ini kan masalah branding Mas, untuk idola masalah branding juga. Tapi kekurangan pikiran kita untuk mengkaji siapa yang kita idolakan itu lemah. Bahkan kita lebih condong kepada apa yang hanya disajikan visual saja. Jadi kita tidak melihat historisnya. Melihat itu hanya dari luarnya. Don't just the book by its cover. Apa itu Mas? Ngomong Inggris kayak. Saya tidak tahu artinya. Aku tuh yang ngawur. Delalah kok pas kopi ini iya. Pas ini biasanya ini gelasan Mas. Gelasannya itu gelas black ini. Ini lebih humble, lebih humble, lebih sederhana. Enggak ada endosnya masalahnya. Sing endos Allah. Nah, gitu tadi kenapa orang bisa mengidolakan seseorang? Karena orang itu berpengaruh. Sama pertama kalau kita konteksnya gini, saya bagi selalu menjadi dua, karena orang itu mengidolakan seseorang emang berpengaruh. Pertama, contoh kayak kemarin kita membahas seni, membahas seni pasti kan dia sudah terhipnotis, yang satunya juga terhipnotis juga, tapi pembedaannya adalah berpengaruh tentang apa. Jadi tema tentang sang idola ini kita harus mengkerucutkan dengan definisi yang secara hakiki. Idola itu seharusnya menjadi panutan bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat. Jadi itulah ya sedikit kenapa kok kita mengidolakan sang idola. Mungkin persepsi orang itu beda-beda Mas. Ya karena orang yang berpengaruh, kemudian karakternya. Jadi artis-artis itu kan menjadi idola para penggemar, para fans. Itu mungkin karena apa? Tingkah kebaikannya, kemudian sikap yang baik, mungkin tawaduknya terhadap orang tua ataupun apa. Mungkin ya gambaran sedikit seperti itu Mas kalau saya nangkap kan gitu. Jadi ya kita jangan melihat dari luarnya saja. Kita kulik lah. Katakanlah saya mengidolakan seperti di sepak bola tadi Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo itu bagaimana sih dalam kesehariannya? Kemudian dia agamanya apa? Kemudian yang dilakukan setiap hari itu. Kalau dari menurut saya itu Cristiano Ronaldo itu bagus Mas. Walaupun dia non Islam, tapi dia itu rutin untuk donor darah. Masya Allah. Kemudian dia itu sering apa? Ya menyantuni anak yatim. Ya semoga dengan podcast ini, kalau Cristiano Ronaldo melihat ini, bisa masuk tertarik ke Islam. Paling ora yang numpuk di kopi. Iya, walaupun kita angan-angan jauh. Kita membahas Cristiano Ronaldo. Wis cukup rene nggo kopi kan wis seneng. Iya, seneng. Iya. Jadi jika lo nonton ya kita
kan namanya orang berharap itu kan pasti kan gitu. Iya, Apalagi berharap pada Allah. Itu kan harus wajib. Ya harus, masa kita berharap pada manusia nanti di PHP Mas. Oh iya no Mas. Genah nak. Berharapan rok. Jadi seperti itu. Jadi Cristiano Ronaldo itu bagus sekali. Jadi dia non muslim tapi sosialnya itu luar biasa. Ya apalagi dia tidak menyukai tato. Kan dia tidak bertato Cristiano Ronaldo itu. Mungkin ya. Mungkin kita bisa doakan ya semoga saja masuk Islam. Amin. Semoga saja bisa tertarik ya agama Islam itu seperti apa. Dia mempelajari kemudian mendapatkan hidayah. Ya, jadi kalau nonton jangan lupa kopinya Mas. Mas Ronaldo. Ronaldo kopinya. Nak lu putiran Ronaldo ya koncone. Jadi seperti itu ya. Jadi itu tadi persepsi tentang kenapa sih kita bisa mengidolakan seseorang. Nah, kemudian termasuk sang idola ini Mas. Jadi sang idola itu sebenarnya apa? Katakanlah tadi memiliki sifat atau karakter. Nah, sifat dan karakter ini Mas, itu yang menjadi apa? Seperti kita untuk mengidolakan, benar-benar mengidolakan fan itu yang seperti apa Mas? Begini, dulu ada buku di Amerika Serikat. Itu pada Jauhan Mas. Waduh, iki rada adus ya. Motos dicedak ya. Kesini gratis ongkir. Gratis ongkir. Sing bayar Cristiano Ronaldo. Nanti endorse nanti Mas. Jadi dulu ada buku The 100, jadi ini 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Bahkan kalau kita membicarakan sang idola, orang yang paling berpengaruh itu, kita langsung pentokan saja. Jadi kenapa orang ini bisa saking fansnya banyak? Punya apa dia? Berjuang untuk apa dia? Kenapa orang kok langsung kalau dia ngomong langsung? Seperti contoh kayak saya punya teman, dia itu idola dengan Slash, gitaris Slash itu Guns N' Roses. Dia keluar juga pakaiannya seperti Guns N' Roses. Jadi pengaruh ya, katakanlah outfit ya kalau zaman sekarang. Outfit katakanlah outfitnya apa yang digemari. Ya, katakanlah seperti zaman-zaman dulu yaitu cancuster itu pakai celana jeans, pakai apa? Jaket yang jeans juga. Jadi potongannya pun hampir sama. Hampir sama. Makanya itu kan kalau di sunnah kan namanya ittiba. Itu kan itu ittiba juga. Ittibanya ke yang dia gemari. Pertanyaannya seberapa level keberhasilannya orang ini? Jadi semakin idola kita ini semakin lulus kualifikasi orang yang sangat hebat, maka insya Allah kita ikut hebat di kemudian hari nanti. Kalau enggak kita ya nanti keturunan kita. Karena patokannya kita itu sudah hebat. Jadi kalau saya di dalam keluarga saya, khususnya istri dan anak-anak saya langsung kenalkan dengan sang idola yang sesungguhnya. Masya Allah. Jadi saya tidak memaksa mereka, tapi saya mencoba dialektika kenapa orang ini harus dicintai. The 100 ini buku 100 orang paling berpengaruh di dunia. Ini non Muslim yang membuat, namanya Michael H. Hart. Ini dia menempatkan nomor 1 adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ini. Ini orang Nasrani. Dia menjual buku di Amerika dengan pasar yang banyaknya orang non. Pertanyaannya kalau Anda jual ke tempat pasar, ini pasarnya semua kan orang non. Padahal itu buku tentang Anda menempatkan Muhammad nomor 1. Pertanyaan kenapa? Berarti ini adalah dia kejujuran ilmiah ini. Dia riset, kenapa? Dia mengategorikan kenapa bisa Muhammad. Jadi ada banyak indikatornya. Ini kok bisa jadi orang berpengaruh. Salah satunya dia berjuang bukan untuk dirinya sendiri, termasuk itu. Bahkan kalau kita mungkin penonton yang ada di rumah kan, kalau kita bedah sirah nabawiyah tentang Muhammad, kan orang hampir semuanya tahu. Tapi kita bagaimana cara kita meresapinya kan jarang orang tahu. Ketika kita padahal kalau kita ini Mas Ipil DM ke Cristiano Ronaldo. Sekarang nih Mas Cristiano Ronaldo. Saya enggak follow. Ya follow. Ya nanti habis ini saya tak follow. Seperti Mas Ipil DM Cristiano Ronaldo, tidak mungkin dibalas langsung. Bahkan mungkin balasnya mungkin 10 tahun kayak apa. Tapi kalau Rasulullah ketika kita bersolawat langsung dibalas langsung. Masya Allah. Itulah sang idola sesungguhnya. Sang idola sesungguhnya. Jadi The 100 ini menempatkan Muhammad SAW nomor 1. Nomor 1. Padahal dia orang Nasrani. Michael H. Hart. Dulu ada
penulis sastra juga namanya Thomas Calais, itu Prancis. Itu paling tidak kata-katanya begini. Is any greater than he? Apakah ada orang yang lebih luar biasa daripada dia? He di sini adalah yang dimaksud Muhammad. Muhammad itu berjuang dari, mohon maaf, ditinggal oleh ibunya kecil, terus ayahnya, terus itu ikut pada pamannya. Itu sebelum diangkat menjadi rasul, Muhammad itu sudah memiliki pribadi yang jujur. Itu semua orang tahu, semua orang Arab Mekah itu tahu. Tapi di situ perjuangan Muhammad dimulai dari kejujuran ini. Muhammad galau ini di Mekah, galau. Akhirnya dia seperti uzlah. Uzlah itu ngasihan diri di Gua Hiro. Jadi kalau zaman sekarang itu mereka bertapa. Bertapa. Istilah terminologi dalam Islam uzlah. Nah, kalau biasanya kaum awam mungkin yang tidak tahu apa tadi? Uzlah itu ya seperti bertapa lah. Bertapa. Mengasihkan diri karena ya itu tadi tentang dunia kok begini. Jadi dia perlu menetralkan pikiran dan hati, karena bagi saya orang itu butuh kesunyian. Kesunyian itu kalau menurut saya itu bunyi yang tersembunyi. Itu namanya kesunyian. Ada bunyinya tapi dia tersembunyi. Maka dari itu Rasulullah itu galau naik ke Gua Hiro. Ini mungkin kan teman-teman di rumah pasti udah tahu semua ini tentang Iqra. Rasulullah menjawab, "Ma'ana bikari." Aku rasa mau aja. Mau dibaca apa ini? Singkat cerita, Rasulullah mendapat pengalaman seperti itu. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Ternyata malaikat Jibril itu mengulang-ulang terus. Akhirnya Muhammad, apa tak ini ya? Tak tirah kebelah Iqra bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Dan seterusnya lah ya. Rasulullah turun pada saat itu, istrinya Khadijah selimuti aku. Dinginan. Terus ada apa ini? Suamiku, ada apa? Rasulullah menceritakan pengalaman itu. Nah, istrinya dia mengatakan dia langsung percaya karena Muhammad sebelum itu pun dia sudah memiliki kepribadian yang sangat jujur. Jadi ketika kita mengidolakan orang ataupun pemimpin, pertama standarnya itu dia harus jujur. Kita nggak bisa jujur, kita kan lemah ini. Jadi standar kita itu ketika kita melihat sosok yang mau kita jadikan acuan itu harus jujur. Pertama, Rasulullah itu sebelum diangkat dari Rasul udah jujur. Dia pribadinya sangat-sangat jujur dan dermawan. Singkat cerita, Siti Khadijah membawakan ke paman Warqah bin Nawfal. Ini pendeta Yahudi. Pendeta ini mengesahkan bahwa Rasulullah SAW itu adalah nabi yang ditunggu-tunggu. Udah ada di Taurat, udah ada di Injil. Dan ketika orang belajar tentang seberapa hebat Muhammad, saking hebatnya Muhammad ditulis oleh orang non Muslim menjadi buku yang terlaris pada waktu itu di Amerika, di 100 ini, yang pasti yang membeli bukan orang Islam. Mungkin 1-2 orang Islam ada, tapi kan kebanyakan pasarnya bukan orang Islam. Bayangkan nomor 1 adalah Muhammad SAW. Jadi ketika kita ingin mengidolakan seseorang, kita harus tahu ini karakternya gimana, memberi dampak apa kepada kita. Kalau mohon maaf, sekarang kita menemukan fenomena anak muda yang sangat luar biasa ketika bagi saya kurang pentok dia mengidolakan seseorang. Karena referensinya kurang. Mungkin kita terlalu asik dengan diri kita sendiri, jadi kita tidak bisa menceritakan kepada paling terdekat. Contoh untuk anak atau istri kita mengolah bahasanya kurang asik lah kita cerita. Jadi kita harus menceritakan Muhammad itu beliau itu luar biasa. Istri saya kasih syarat, "Mah, kalau ada orang yang boleh kau cintai selain suamimu ini, dia adalah Muhammad SAW." Saya saking itu. Ini tadi saya lupa membawa buku Sirah Nabawiyah yang pernah saya ceritakan dulu. Saya dulu pembeli buku Sirah Nabawiyah di Gramet, bukan saya yang beli. Saya di situ sering baca. Di situ dulu ada tempat duduk, saya duduk buku. Nah, istri saya kok bendino kok mau coba iki terus ditanya, "Ya apa yang mau coba iki?" Terus saya kayak, "Wah, raiso tuku, emang pas-pas itu lumayan mahal, tebel, lumayan mahal." Saya pulang, terus suatu saat istri saya itu pergi sama temennya. Pulang-pulang,
bawain buku Sirah Nabawiyah. Surprise. Itu wah itu bagiku paling romantis. Iya. Ini saya bukan membuat-buat, demi Allah, Iya. ini bukunya masih ada di rumah. Tidak hanya bunga, Ada coklat. bunga. Kalau zaman muda sekarang itu kan surprise itu yang luar biasa, seperti dikasih bunga, Kasih dikasih bunga. coklat. Kalau ini surprise-nya Masya Allah tentang Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Jadi ya seperti itu, ketika kita mengidolakan seseorang, tentukan seseorang ini pantas nggak kita idolakan, Iya. membuat pengaruh dampak yang bagaimana buat kita. Karena kalau di dalam keluarga, cinta pertama anak perempuan itu harus ayahnya. Kebanyakan seperti itu. Iya. Cinta pertama. Ketika dulu seperti gini, idolanya untuk perempuan, untuk anak perempuan ayahnya misalnya. Seperti yang dicontohkan di Quran itu ketika Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Kenapa Ismail itu bisa nurut sekali dengan Ibrahim? Karena Ibrahim ini terkenal dengan, kalau di buku-buku itu bapak tauhid. Tauhidnya lurus. Tauhidnya lurus. Lah, Muhammad ini kelebihannya di buku itu dia menyingkirkan Tuhan-Tuhan yang lain, bahkan sendirian. Sebenarnya bukan sendirian. Sebenarnya itu kebesaran Allah menunjukkan ikil. Nabi Umi dia tidak bisa membaca Rasulullah. Ma'ana biqari. Aku raiso ma'ana biqari. Aku raiso moco. Tapi dengan orang yang tidak bisa membaca, yang dulu mengembala kambing di pamannya, dia bisa menyingkirkan Tuhan-Tuhan yang ada di Ka'bah, yaitu Lata, Uzza. Iya. Itu kan saking prestasinya luar biasa, sedangkan akhlak yang sangat luar biasa. Kita pernah dengar cerita yang pengemis Yahudi yang sering dikasih makan Rasulullah di pagi hari, bahkan dikunyahkan langsung dimasukkan ke dalam dunia. Dia benci Muhammad. Dia benci sekali Muhammad, tapi dia mau meninggal, katakan apa? Dia mau tahu siapa yang menyuapi, ternyata Muhammad SAW. Masuk Islam, akhlak yang luar biasa. Jadi kalau kita mengidolakan seseorang, langsung pentok we, Mas. Iya. Ojo nanggung. Saya tidak akan menyebutkan nama di sini untuk siapa, kayak siapa artis siapa. Bahkan sekarang ada artis TikTok diidolakan. Bagiku nanggung. Yang orang tua di rumah, ayo kita membuat kosakata yang lebih kreatif untuk anak-anak kita atau untuk adik-adik kita, untuk tetangga kita. Mungkin kalau kita ada yang pendakwah mungkin ya, kita mungkin saya juga mengoreksi diri saya sendiri, karena kita harus perbanyak referensi dalam mengolah sesuatu tentang Sirah Nabawiyah. Jadi ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, jadi Muhammad ini benar-benar merasuk dalam hati. Seperti di Quran. Iya. Kenapa di Quran surat Al-Ahzab ini innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolat. Tuhan semesta alam pun bersolawat untuk Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan kita? Ketika tadi saya mencontohkan untuk Mas Ipil nggih, DM Cristiano Ronaldo udah dibahas, tapi Rasulullah kalau kita bersolat, Rasulullah langsung membalas. Berarti DM-nya Rasulullah itu dengan sholawat. Sholawat, Masya Allah. Tidak pakai gadget, karena sekarang kan anak-anak muda itu kan berpengaruh sekali di gadget. Tapi kan kadang kan mensalahgunakan. Ya katakanlah gadget ini berpengaruh, apalagi di era sekarang yaitu di Covid ini kan sering terjadi sekolah itu daring atau online. Berarti kan berpengaruh sekali untuk di gadget. Kadang gadget itu tidak hanya digunakan untuk sekolah saja, tapi untuk mencari sang idola sejati. Sang idola sejati. Sang idola sesungguhnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah inilah benar-benar sang idola. Saya jenengan langsung Nabi Muhammad, saya itu langsung madek gitu. Nah, itu berarti tanda bagus. Tanda bagus. Iya. Berarti ketika dulu Rasulullah itu pernah kumpul sama sahabat. Kira-kira redaksinya ceritanya begini. Rasulullah kumpul sama sahabat, tapi Rasulullah rindu dengan sekumpulan umatnya. Tapi sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kami ada di sini. Siapa yang kau rindukan?" "Umatku yang tidak pernah bertemu dengan tapi rindunya melebihi rindu kalian." Itu dirasakan oleh orang-orang yang mencintainya. Akhirnya dia bersolawat. Karena Muhammad ini bagi saya harus dikurikulumkan di keluarga. Karena akhlak yang luar biasa. Bahkan Rasulullah itu bukan hanya lembut-lembut saja. Ketika kita ada pendakwah yang agak tegas, dia sebenarnya juga mencontoh Rasulullah. Ketika khutbah Jumat itu Rasulullah itu seperti memimpin perang, matanya memerah.
Itu berarti kan Rasulullah itu ingin mempertegas di situ. Jadi Rasulullah itu adalah sosok yang sangat sempurna dan itu menunjukkan bahwa Allah ingin menunjukkan inilah kekasihku, inilah ciptaanku yang paling terbaik, ikutilah. Karena seperti ini, udah ada Quran, ada Sunnah dan ada istihad dari para ulama tentang itu. Diberhentikanlah Rasulullah ini menjadi nabi yang terakhir. Itu dimaksudkan sebenarnya untuk udah sekarang kalian nurut sama Muhammad. Bahkan Nabi Isa ketika nanti turun dia mengikuti syariat dari Rasulullah SAW. Sholat seperti sholatnya Rasulullah SAW. Ya, Masya Allah luar biasa. Ya, saya kalau membahas Rasulullah tidak bisa berkata-kata. Mau nangis ya. Iya. Jadi gimana ya? Kalau kita memang benar-benar mengidolakan seorang yang idola sesungguhnya, ya kita kan sudah tahu bagaimana kepribadiannya, bagaimana dia berjuang, dia berpengaruh. Itu kan kita itu mau berkata-kata itu tidak bisa. Apalagi Rasulullah ini dengan gelar Ulul Azmi. Masya Allah, Ulul Azmi ini luar biasa sekali. Wah, begitu luar biasa. Jadi pemuda ataupun pemudi dan lain-lainnya itu jangan sampai salah mengidolakan seseorang. Ya bukannya saya melarang atau tidak. Ya memang ada orang yang baik, ada seseorang yang berpribadian baik, tapi idola yang sesungguhnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Boleh kalian mengidolakan artis yang dengan sedekahnya, kemudian dengan perilaku yang baik, kemudian tawaduk terhadap orang tua orang lain, sering membantu, oke, boleh, tapi jangan berlebihan. Karena itu ya namanya orang itu pasti ada khilafnya. Ya, yang penting kita luruskan niat. Jadi seperti itu, ya. Jika kita mengidolakan yang sesungguhnya seperti yang dikatakan Mas Ganung tadi, yaitu dia mengasih tahu kepada istrinya, yaitu mencintai selain Mas Ganung, tapi yaitu mencintai Rasulullah SAW. Ya, jadi seperti yang di awal tadi, yang kenapa kok sering kedua kalinya, marilah kita panjatkan sholawat serta salam. Ya nanti jikalau kita di akhirat kelak, ya kita senantiasa bersolawat, insya Allah akan mendapatkan syafaat. Nah, seperti kalau di dunia itu kan, kalau mengidolakan seseorang, yaitu seseorang yang mungkin berpengaruh di lingkungannya dengan cara tadi seperti Krishna Noldan, DM melalui gadget Instagram ataupun inbox Facebook. Kalau Rasulullah itu tidak menggunakan alat apa-apa, hanya menggunakan sholawat. Balas langsung. Iya. Masya Allah, itu luar biasa. Langsung dibalas loh. Nah, iya. Saya itu beneran Mas, saya itu nggak bisa berkata-kata. Saya itu bingung. Masalah ya emang wajar karena sosok dari Rasulullah ini emang saking sempurnanya, terkadang kita terenyuh itu kalau kita buka Sirah Nabawiyah, luar biasa sekali. Ketauhidannya juga luar biasa sekali. Saya ingat kisah Suraqah. Suraqah itu masuk ke dalam campnya Rasulullah. Rasulullah sedang sehari tidur. Berhasil masuk, dia berhasil menyelinap, membawa pedang. Bangunlah Rasulullah, pedang itu mau ditusukkan ke lehernya. Tapi Suraqah ini menahan pedangnya untuk dihunus. Dia hanya ingin menanyakan, ya Muhammad, siapa yang akan menyelamatkan? Ditanyakan, ayo Muhammad, aku pengen ngerti siapa yang akan menyelamatkan. Rasulullah dengan sangat tenang, Rasulullah dengan sangat tegas, dia menjawab, Allah. Seketika pedangnya jatuh. Masya Allah. Jadi di situ ada sebuah hikmah, kalau tauhidnya sangat luar biasa. Seperti Ibrahim alaihissalam, semua nabi-nabi sebenarnya semua perintahnya yang paling utama adalah ketauhidan. Makanya syahadat dulu baru sholat. Jadi syahadat ini harus dibulatkan, dikafahkan, harus bulat untuk syahadat. Karena ketika tadi Rasulullah mau dihunus pedang pun, dia menjawab, siapa yang menyelamatkan kamu? Muhammad. Si Suraqah ini sebenarnya ingin, wis ora iso lunga kowe. Kowe ora iso lunga, tapi sebenarnya Suraqah ini takut sama Muhammad. Tapi dia mau memastikan bahwa sini sapa to sing iso nyelametku. Akhirnya dijawab Allah, jatuh pedang. Ini kisah yang luar biasa sekali Suraqah. Ya, ini luar biasa sekali, yaitu sebenarnya itu film-film antara film-film yang dari Eropa ataupun barat-barat. Itulah kita mengenal sang idola kita, yaitu Rasulullah
lebih baik kita ya luruskan lah. Maksudnya bukan kok saya menyuruh, tidak Mas. Yang penting kita itu tahu sejarah bagaimana Rasulullah itu berdakwah, kemudian beliau di Gua Hiro, perjuangannya bagaimana sampai Rasulullah ini berdakwah, yaitu sampai dilempari, mohon maaf, kotoran manusia itu pernah. Tapi maju. Kalau sudah berjuang maju ya tetap maju. Jadi seperti itu. Gila dia, gila. Iya. Dulu kan Rasulullah di surat Al-Qalam ya. Ma'anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Atas berkat rahmatku Muhammad kowe dudu wong edan. Kamu bukan orang gila. Itu langsung dibela sama Allah. Yang bela itu langsung Allah. Ma'anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Yang bela langsung Allah. Jadi untuk testify, untuk membuktikan bahwa aku ora trimo gini aku ngomong. Delok. Sekarang bukti seperti Mekah dan Madinah menjadi peradaban yang luar biasa. Saya mengatakan bukan Arab keseluruhan, karena Mekah dan Madinah. Karena nanti kalau kita mengomongkan Arab, karena Rasulullah sendiri pun ketika di dinding Ya'juj Ma'juj sudah terbuka seperti ini, Rasulullah mengatakan celakalah orang Arab. Maka saya mengatakan untuk terkhusus Mekah dan Madinah itu adalah tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Jadi nanti kita mungkin akan ada podcast selanjutnya, mungkin kita akan mengenal lebih dalam kenapa Dajjal tidak bisa masuk ke Mekah di Madinah. Jadi masukkan ini Mekah dan Madinah itu dalam pikiran, dalam hati. Aneh apa toh? Saking Dajjal ora iso mlebu. Dajjal iso mlebu Sukoharjo, iso mlebu Lapangan Ampera, iso mlebu Andong. Iya. Bisa, tapi kecuali Mekah dan Madinah. Jadi ini karena termasuk perjuangan dari Rasulullah SAW tentang Fathul Mekah setelah hijrah, taklukan. Seperti itu. Luar biasa sekali ya. Beneran ini Mas. Saya itu gimana ya? Speechless cara ngomong wong Inggris kayak apa kayak speechless. Sampai tidak bisa berkata-kata ini. Padahal tadi sudah waktu pikiran itu udah ini. Tapi setelah bicara tentang sang idola sesungguhnya, Masya Allah begitu luar biasanya. Ya, jadi tadi pagi Mas, itu ada anak pondok Mambal Ulum. Saya itu kaget Mas. Dia itu sering baca buku. Jadi itu katakanlah kalau bahasanya itu kutu buku. Wah, aku ya bingung kok iso kutu buku. Kalau kutu manusia itu kan kecil rambut, tapi itu menjadikan kutu buku. Dia itu sering membaca. Saya itu kaget. Dia tidur, saya masuk kamar, ada buku Sirah Nabawi. Masya Allah, tak tanya ini dari mana? Masya Allah. Jadi saya juga tidak menjawab atau enggak, karena mungkin setengah sadar. Saya datang agak bangun, tak tanya, jadi setengah sadar, Masya Allah. Jadi saya itu malah kepo tentang Sirah Nabawi. Mohon maaf Mas, jadi saya itu belum membaca Sirah Nabawi. Jadi seperti apa? Jadi ya saya itu setelah ini nanti mungkin tertarik Mas. Ya begitu luar biasanya sang idola kita sesungguhnya. Apalagi tadi di buku 100 yaitu pemimpin yang 100 pemimpin yang paling berpengaruh di dunia. Bahkan ini yang membuat atau menulis itu dari Nasrani, tapi menempatkan Nabi Muhammad SAW nomor satu. Kita sebagai umat Islam Malkudu. Harus. Tidak ada alasan lagi ketika kita tidak mencintai Rasulullah. Ini bukan memaksa, tapi kita menstandarisasi diri kita, khususnya sebagai manusia, kita harus tahu benar siapa idola kita. Karena mohon maaf, ketika cuma mengidolakan artis nyon sewu nanggung. Nanggung sekali ketika Mas Ipil nanti berkeluarga. Demi Allah kalau nanti ada harus diajak gimana ya, kalau sama anak itu kita harus punya cara yang sangat luar biasa, sangat energik juga bisa. Kita juga harus melebur seperti anak kecil untuk mengenalkan sejak dini dengan Muhammad. Terkadang kita saking cintanya dengan Muhammad, nanti anak kita juga kadang-kadang ada Muhammadnya. Ketika ada itu di daerah mana, mohon maaf namanya pakai bahasa Inggris itu selamat tahun baru lah kira-kira gitu. Di bahasa Inggris kan. Itu kan saking kosakata ini tidak menyalahkan, tapi ini adalah cerminan dari apa yang kita pelajari. Karena ada psikolog dari Amerika, manusia itu adalah apa yang ia makan. Maksudnya apa yang ia masuk, yaitu yang masuk. Mohon maaf, yang masuk itu sampah, nanti keluarnya tetap sampah. Jadi ketika yang masuk ini sesuatu yang kita pelajari adalah sesuatu yang sangat maksimal, percayalah itu mungkin tidak bisa berdampak dari kita pribadi langsung. Tapi ketika kita
ngajarkan ini paling dekat ke anak kita, insya Allah anak kita nanti bisa menjadi penolong kita. Masya Allah. Jadi seperti di podcast pertama tadi, kalau kita membahas seni, tapi seni kita positif, pasti akan masuk secara positif. Mengena. Jadi kalau kemarin itu seni itu tentang ibaratnya seperti pisau ya. Jadi kalau pisau ini kita menjadikan pisau seperti apa, energi positif, yaitu digunakan sesuai dengan apa fungsinya, itu pasti akan mengena. Jadi seperti itu. Mungkin ya jikalau kita mengidolakan seseorang, itu jangan dilihat dari luarnya, kita kulik lah ya, kita bedah sebenarnya orang itu bagaimana karakternya. Mungkin artis-artis di Indonesia dia berjuang dari nol, kemudian sekarang sudah kaya raya. Tapi kaya ini kalau saya membaca itu gini Mas, orang yang bersyukur itu orang yang merasa cukup. Jadi gitu Mas. Jadi walaupun dia kaya rara ataupun kalau tidak berkecukupan sama saja. Jadi kenapa kok ada yang mengatakan antara kaya dan miskin? Jadi orang itu tidak bisa dikatakan miskin jikalau berkecukupan. Orang itu dikatakan miskin kalau memang tidak berkecukupan. Sama saja kalau orang kaya tapi jika tidak berkecukupan, berarti kan saya bukan mengatakan dia miskin, tidak. Oke, dia kaya tapi kan tidak cukup. Nah, itulah sifat manusia yang menggebu-gebu untuk aku ijek kurang, padahal itu hanya dunia. Padahal kita itu hidup di dunia untuk belajar menjadi manusia yang baik, menjadi umat Nabi Muhammad dan hamba Allah yang akan merasakan kenikmatan di akhirat. Kenikmatan sejati. Iya, jadi kenikmatan dunia itu kalau diibaratkan itu hanya kalau saya membaca itu katakanlah Ustadz Abdul Somad itu, cobalah kalian jari kalian celupkan di lautan, bukan hanya di gelas kopi Mas. Lautan. Kalau di gelas kopi ini panas Mas. Harus diombe apa? Ini mana? Tunjuk-tunjuk mana radio band sakne no. Yang penting tidak endorse. Nah. Ya seperti itulah. Tidak hanya segelas air ataupun segelas di bak. Air di lautan itu betapa besarnya. Coba celupkan kemudian angkat. Itulah kenikmatan dunia yang berada di jari kita, hanya setetes saja. Yang laut itu menjadi kenikmatan di akhirat kelak. Ya, jadi jikalau kita memang benar-benar mau introspeksi diri, saya juga orangnya itu ya belum baik ya. Saya mengakui diri saya sendiri banyak khilafnya. Tapi ya namanya untuk memperbaiki diri, ya jikalau kita bisa, kalau saya pernah mendengarkan kajian ataupun jikalau kalian belum tahu ilmunya, kemudian tapi kalian melakukan bahwa itu salah, itu tidak apa-apa. Jikalau kalian sudah tahu ilmunya, itu kalau kalian melakukan kesalahan itu mendapatkan dosa. Jadi orang yang tahu ilmu, iya. Jadi saya itu pernah mendengar apa sih arti fasik? Orang fasik itu yang bagaimana? Orang fasik adalah orang yang tahu ilmu tapi dia melanggarnya. Ya katakanlah saya tahu ilmu tentang minum makan secara duduk, ya secara duduk, tapi saya melakukannya berdiri. Ya mohon maaf seperti hewan. Jadi jikalau kita sudah tahu ilmu, ya kita kerjakanlah senantiasa kita. Kalau zaman sekarang itu kan anak muda mengikuti yang tua. Kalau di pondok itu kan teladan dari santri itu adalah ustadz. Jangan sampai ustadz mengatakan tapi tidak mengerjakan. Nah ini loh, jikalau kita mengatakan tapi tidak mengerjakan, itu namanya orang fasik. Ya, fasik di atasnya ada tingkat yang lagi, yaitu orang-orang kafir. Orang kafir itu yang maaf, orang yang tidak taat kepada Allah. Itu sudah jelas, yaitu orang-orang kafir. Jadi seperti itu. Mukmin itu paling tertinggi jikalau kita sudah beragama Islam, kemudian kita mendalami agama Islam, kemudian kita mengerjakan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad, kemudian petunjuk dari Allah, itu namanya orang mukmin. Kalau muslim saja kita bisa. Muslim itu hanya KTP bisa, Mas. Mencoba kayak muslim.
Kalau wali itu kan apa? Islam KTP. Nah, Tapi kan tingkatan untuk Muslim mukmin itu terlihat dari cintanya. Itu Khalil Gibran, bukan seorang penulis puisi, bukan Khalil Gibran. Tidak, ini termasuk ini yang dikatakan di 5 cm. Tidak ada cinta yang tidak diungkapkan, melainkan untuk mereka yang terlalu mencintai dirinya sendiri. Jadi mukmin itu ketika cinta Islam pasti outputnya dakwah. Pasti outputnya dakwah. Pasti ketika gini aja, Rasulullah seperti mau ini tadi seperti sang idola dihina, dia itu langsung marahnya luar biasa. Tapi ini kita harus juga bisa mengontrolnya juga di zaman seperti ini. Ketika seperti syariat gitu aja. Saya pernah menulis di buku, kalau belum bisa taat, jangan pernah membenci syariat. Kita itu kan terkadang ada orang mengoreksi syariat. Jadi padahal itu dia seorang Muslim. Saya katakan kepada saya juga orang yang belum masih jauh sekali, masih belajar juga, tapi saya tidak pernah berani untuk mengoreksi syariat Islam. Karena bagi saya ketika sudah finish, ketika Allah menunjuk Rasulullah untuk menyampaikan semua risalahnya, bagi saya sudah finish. Kita mempelajari dan mengamalkannya, udah itu aja. Ketika tadi ada kajian di masjid tadi, ketika membahas takwa, bagaimana takwa tadi sebenarnya ada di ayat Quran itu. Fattakullah wastata'tum. Bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupan manusia yang bagaimana? Karena tahu manusia itu pasti melakukan kesalahan. Makanya setelah sholat itu ada sunnah untuk istighfar. Apa benar kita sholat pas sholat itu benar tenan? Terus apa benar sholat kita iyo tompo tenan? Makanya ada amalan sunnah. Yus nutupi ngono bilang. Oleh ora ira. Kaya awake dhewe salat iki tompo ora iya. Sok-sok malah wong do sujud aku pengen beriman wis wayah tangi malah rata. Ala keturunan. Saking kusuke ya Mas, lali ajan bacane. Masyaallah turu malah. Ya Allah ngono. Nah, seperti itu. Jadi syariat itu untuk membatasi kita terhadap nafsu kita. Jadi anak wong ketoke beriman luar biasa menawa gawe dhewe. Subuh ping 3 ya meneh. Aku kurang loro. Dadi 3 rakaat kan wis ngawur meneh. Jadi emang batasan itu adalah syariat dan sunnah. Makanya tapi ketika ada perbedaan khilafiyah itu masalah biasa itu. Masalah biasa. Kita yang penting jangan pernah, saya mengatakan jangan pernah berebut sesuatu yang sebenarnya itu tidak pokok. Kita melupakan tentang pertama tauhid. Yang kedua mempelajari benar Muhammad ini bagaimana buka semua sirah nabawiyahnya, gimana berdialog dengan sahabatnya, bercengkrama dengan keluarganya. Kan kita bisa mengimajinasikan itu, kok bojoku ki nek tak ceritani Muhammad kaya-kaya diceritani film. Jadi aku kaya nonton film. Kalau zaman sekarang itu nonton drakor. Berarti menghayati sampai apa itu masuk dalam hati, kemudian filmnya sedih, ikut sedih, menangis. Kalau kita tampilkan film cerita tentang idola sang sesungguhnya, bagaimana responnya? Berarti kalau belum menangis, belum apa, berarti belum masuk dalam hati itu. Tapi juga tidak bisa dikategorikan orang yang tidak menangis tidak masuk dalam hati, karena karakter seseorang seperti saya itu karakter saya itu sulit menangis dengan drama-drama yang bagi saya itu semuanya bullshit. Tapi ketika membahas tentang agama, saya bukan sok suci, karena bagi saya itu saya menemukan Islam itu bukan karena orang lain. Saya belajar dan saya pernah saya ditantang oleh orang tentang keilmuan. Tentang keilmuan saya tidak usah banget cakap, tapi ya udah mau bikin dalil apa? Udah ayo. Itu orang non muslim, ayo. Saya suruh pakai kitabmu atau kitabku. Dia enggak mau semuanya, karena di Quran itu kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kandana karo ngomong kuwi kul hatu burhanmu di burhan bukti. Maksudnya Allah itu adalah buku. Nek kowe bener nek iso kok aku apa yang ngerti buku ini. Sebenarnya di Quran itu sudah ada cara kita untuk berdakwah. Cara bagaimana kita, ada ciri orang-orang mukmin yang berdakwah. Ada ciri pun orang kalau disinggung tentang saya, dia itu marah luar biasa, tapi dia mencoba untuk tetap sabar. Karena banyak sesuatu yang harus dipikirkannya. Saya teringat ketika Rasulullah itu kan nek dakwah kan capek Mas. Kesel mau diarani ngomong dan
seperti masuk di balangnya apa? Seperti di kotoran ayam. Kotoran manusia. Manusia. Ya, kotoran manusia. Itu saking malaikat Jibril, "Wis Muhammad, nek iki wong-wong kira do anu wis tak berkane watu gunung to. Tak wis ngono tak beri. Tapi Muhammad ngomong, "Sojo, dene wong-wong sing durung ngerti." Rasulullah masih sabar, wong durung ngerti. Pas kesel, pas anu sare tidur, tapi Allah menghiburnya malahan. Menghiburnya di surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Muzammil artinya apa? Muzammil itu wong sing kemulan. Iya, berselimut. Selimut wis adem Rasulullah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila ila qalila. Tangyo salat sedilok. Ya ayyuhal muzammil qumil laila ila qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi waratilil qur'ana tartila. Di sini Rasulullah dihibur kon salat bar kuwi kowe maca Quran alon-alon tartil. Iya. Alon-alon kok dikei suatu semangat yang luar biasa. Rasulullah kesel kadem malah digugah. Dan ora iso gagas. Iya. Iki maksudnya lagi piye ngono. Tapi di situ sebenarnya ini dicas. Ya ayyuhal muzammil. Ya Allah lembut banget. Ya ayyuhal muzammil. Ayo. Sing wong kadem iki selimut tangi yo. Ini tak kayak hiburan. Qumil laila ila qalila. Nah, ini kon salat. Sithik ae bar kuwi iswahu aminkus minhu qalila au zid alaihi waratilil qur'ana tartila. Itu kan maca Quran pas bengi. Makanya ketika kita wah sosok bengi kae tangi ah. Walaupun kurang dijuluki karo Allah juga sih. Wong kowe sapa? Sosok kan gitu wong. Gugah wong. Aku pengen Muhammad yo ora iso. Paling ora iki aku gugan to Mas. Sosok ana di bojo ya. Ayo ya tango. Ya baru gue sosok ngaji sithik ae tapi kan biasanya suasana ini kaya nek HP ngene iki ta Mas. Kan nek wis hening sepi kan biasanya lancar langsung. Lah pas kuwi jebule awake dikeki hikmah nek bengi-bengi ngono kuwi pas waya-waya nek ana wong tangi ndelalan njaluk ya Allah. Kuwi Allah seneng banget wong tangi ndelah njaluk bar kuwi kok tahajud baru kok malah maca Quran. Liyane do mungkin nyon sewu turu ngorok. Enak sing ngurung turu Mas. Sopo kuwi? Begadang. Wah, begadang. Wah, satpam Joko kuwi Mas. Nah itulah cara Allah menghibur. Nek kon ngibur awake ya wis ngibur piye lah carane. Men-men kok aja ngono ya. Trauma aja wah jauh ben dibuka Allah piye carane. Yo nyun sewu angel kuwi. Ini khususan. Khusus untuk Rasulullah SAW ketika untuk mau dihibur oleh Allah itu lembut banget. Ya ayyuhal muzammil. Saya pas baca surah itu saya mengabstraksikan mengimajinasikan yang pas Rasulullah sehari kok malah digugah. Padahal penak-penak turu. Kesel lah memper di bapak. 10 menit turu. Nah, biasanya kita itu ya lagi sedelok turu, Mas. Ngeluh, kliengan. Kuwi nek kuwi kurang maem. Iki pas poso iki. Mungkin iki kan kaya bukane kurang. Saking nek mbokmu cah pondok di kapan iki kan ngono kuwi. Malah bukane kokean malah sudu kan. Senene karo Mas Kuli. Jebule ngomong kok sudu ini wah bakar karena kebanyakan inilah rakus jadi itulah ya. Jadi kalau kita mengidolakan kita ya menguliklah sejarahnya bagaimana, perjuangannya bagaimana, kenapa kok tak ulang berkali-kali ya, karena jikalau tidak seperti itu, jikalau kita seperti ya mohon maaf seperti dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu itu kan mendirikan TPA. Kemudian yang dikaji apa? Surat Al-Ma'un. Oh, Al-Ma'un. Iya. Jadi santri ini apa? Bertanya. Kita mau mengaji surat apa? Pak Yai, ya. Pak Yai. Dibuka Quran surat Al-Ma'un. Nah, kemudian santri ini menjawab, kita udah berkali-kali mengaji tentang surat ini. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan jawab, kalian sudah tahu artinya? Sudah. Tapi kalian sudah mempraktekkannya? Belum. Makanya itu jikalau kita ada ilmu, ya kita pelajari terus. Kalau bisa kita praktekkan. Itulah yang dikatakan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kamu itu belajar tidak hanya untuk belajar dan belajar. Tapi kalau bisa seperti umat Islam itu berdakwah. Ya, berdakwah. Jadi ya
inilah jikalau kita sering mengulang seperti di saat Ramadan ini, yaitu kita mengaji, kita menghatamkan Al-Qur'an 30 juz. Ini sangat luar biasa. Saya aja belum bisa, Mas. Mas. Iya, saya belum bisa, padahal udah niat. Oh ya, waktu sholat kalau mau target 30 hari selama Ramadan itu khatam satu kali kan, sehabis sholat 2 lembar. Tapi jika iman kita kurang itu berat sekali, Mas. Kayak mau sak lembar apa mana yang bar subuh. Ngantuk, Mas. Seakan-akan itu jadi seakan-akan itu berat sekali jikalau iman kita, tauhid kita yang terutama, jikalau belum begitu mengena, itu pasti akan berat. Karena yang saya rasakan ketika orang harus bagaimana itu bisa bulat ya, itu harusnya itu kita tahu agama kita ini sebenarnya agama yang paling sempurna. Ketika kita mengetahui benar agama kita ini agama yang paling sempurna, menimbulkan kecintaan. Ketika kecintaan inilah yang memacu merangsang keimanan itu untuk tambah. Jadi makanya kita harus pelajari agama kita itu apa toh sebenarnya. Islam itu apa toh? Terus Islam ini dibawa oleh siapa toh? Kan pertanyaannya harus muncul seperti itu terus. Ketika tadi Mas Ipil bicarakan tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mengkaji Al-Ma'un pas posisi itu sangat benar sekali, karena Rasulullah SAW itu mengatakan balighani walau ayah, sampaikan ilmu walau cuma satu ayat. Jadi Rasulullah itu memberikan teknik belajar yang sangat luar biasa. Ketika kita hanya bisa satu ayat sampaikan, nanti Allah yang ngasih. Maksudnya begitu. Seperti ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu sing wong dusta ke agama? Satu dulu aja. Kan ini kita juga malu nek ora terus ke ngono ditekok isi terusnya apa? Kan iki kisinan. Aduh, yang golek ne. Ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Berarti sing wong hardi anak yatim. Berarti karo wala yahudzu ala ta'amil miskin. Nah, itu kan dari teknik dari sabda Rasulullah SAW, dari hadisnya yang sahih, balighani walau ayah, sampaikan ilmu walau cuma satu ayat. Maksudnya gue dirangsang. Nek iso siji, engko tetep golek meneh. Nek ora kan kowe wah iki gerar tenar tok iki. Iso sak ayat tok kok metu ning jaba. Pansos. Kan gitu kan ya dirasa malu juga sih kan. Mosok ngono berarti kan lanjut kayak terus fawailul lil musallin. Wow, celaka orang-orang yang salat. Nah, dari situ semua kita nanti punya referensi yang banyak. Itu kan dari itu ternyata Rasulullah pernah mengajarkan seperti itu. Balighani walau ayah. Sampai kewe cuma ayat wae ra apa-apa. Ora apa-apa. Bahkan kita jika mengaji satu huruf saja itu mendapatkan pahala 10 loh. Apalagi sudah Bismillahirrahmanirrahim. Berapa itu? Sing krungokne ya ento. Iya. Loh, kurang itu banyak sekali. Allah itu apa-apa ya Allah. Maha pemurah. Maha pemurah. Ini penjeluk apa? Kamu berdoa, yujur langsung ya Allah pengen duit sak miliar ditibani langsung malah menjadi malah ora sido ora iso dienggo. Iya, jadi lha men wah ditibani maksudnya besesek. Jadi berprasangka baik terhadap Allah, jangan aku wis tunggu Mas. Wah wis tahajud tunggu kok yo ora dikek rezeki sing akeh. Jikalau kalian berdoa itu tidak hanya Allah itu tidak menghasilkan langsung. Ada yang langsung, ada yang untuk nanti di hari akhirat atau di akhirat. Jadi kalian benar-benar jangan berprasangka buruk kepada Allah. Ya, katakanlah, ya Allah, aku pengen mobil. Langsung ditibani melarasi itu nganggo mobil. Cetake sik Mas, mobil apa sik? Ini ambulan medine sing teko. Iya to Mas. Kok mobil lagi kudu spesifik. Oh. Kok nek Allah, ya le, ngono ta. Nyoh ambulan. Melarasi itu Mbak. Tidak bisa menikmati dunia. Masalah kan di Quran udhuni astajib lakum yo nek jalu tak kei kanan. Jadi Allah ki dekat. Iya. Ketika awake dhewe pas ngobrol kae. Nek ketika seberapa dekat toh Allah karo awake dhewe nek Quran kok di apa ora nadi. Iya. Di Surah Al-Baqarah kita ya. Wa idza sa'alaka ibadi ani fa inni qarib. Nek wong teko karo aku ki cedak. Ujibu da'wat da'i idza da'an. Kan lan yo jalu kok. Tapi enek syarate pas posisi itu.
kowe kudu beriman karo aku, nuruti apa perintahku, Iya. lagi dituruti. Itu kan saking pengen ngerti seberapa kowe dekat karo apa yang ngerti Allah ki seberapa dekat toh kan. Dengan hambanya. Kadang dia pengen perdebatan tentang kan kalau tempat Allah itu ada di aras. Iya. Terus enek ngomong Ar-Rash. itu aras itu. Iya. Terus baru kowe enek wong sing ngomong oh Allah itu dekat di mana-mana itu wis do geger. Padahal di Quran ngomong qarib nek ada ngomong sahabat qarib njipuk saka Quran. Qarib Iya. dekat, sahabat dekat. Lah kuwi ngono ada orang yang memperdebatkan itu padahal dua-duanya ada di Quran. Lah mosok mau menafikan ini fa idza sa'alaka ibadi anni fa ini qarib. Mosok enek arep sing dekat ini maksud dekat pi aras padahal ado. Iya. Lah berarti ada makna liyane kuwi, ora tekstual ngono. Berarti mungkin ini ora kok kritik juga sih tapi waktu gemes ya. Dan terakhir ini Mas. Oke. Panjang sekali ini, panjang lebar. Oke. Bahkan kalau kemarin podcastnya sering apa? Ya sering bercanda, sering guyon. Kalau ini membahas idola yang sesungguhnya itu saya iya, jangan kan mau guyonan apa itu? Bahwa ini sang idola sesungguhnya. Terakhir ini. Kenapa Nabi Muhammad itu dinobatkan sebagai sosok yang paling pantas untuk diidolakan umat Islam? Oke. Karena pertama kembali lagi ke awal, Iya. karena perjuangannya. Sekarang tidak ada alasan bagi saya untuk tidak mencintai Rasulullah. Beliau itu mau meninggal pun kira-kira awake dhewe ya. Iya. Apa nyon saya mbak dhewe mas meninggal pas enek pernah wong ngancani sakaratul maut. Mungkin sok nek kaya awake dhewe yo mungkin aja ngasih nek arep ninggal ngono apa ya mikir lemah. Ya. Pemikir kita dun ke sapa kok dun-duane wong-wong kuwi piye cukup ora. Kelompok iki anake le. Nah, kudu padu ora padahal senek syariate juga Iya. sih. Tapi Rasulullah SAW itu mau meninggal ya bukan saat kita maut itu sering sekali menyebut umati. Sapa wong sing kaya ngono? Bahkan nyun sewu, orang tuanya awake nyun sewu. Ketika aman kan bahkan kita PR paling gini, piye aku kok kudune PR pertama orang wong sakaratul maut kan piye aku ben iso ngucapke syahadat secara Iya. sempurna. Sebeli emang itu harus dilatih kan? Syahadat itu dilatih ben sok sakaratul maut. Masalah enek dulu di film pendek mungkin yang salah satu stasiun TV, gue ora tau ngomong syahadat dengan lafaz yang benar. Pas posisi bapak Arab meninggal ki bingung, lafalnya Arab meninggal ki apa? Itu saking gambaran tok ilustrasi terus anak-anak iki lho aku pernah ngomong astagfirullah. Iki anak-anak itu sekolah di luar negeri. Oh. Bali Pak iki wis arep meninggal. Sakaratul maut. Ning muslim, Iya. tapi baru wah nunggu ustaz kesuwen iki. Terus baru kuwi kok apa kepo? Ketok iki astagfirullah. Ya Allah, aku ngerti film iki piye iki aku. Ini kan saking kita yo ora Iya. belajar tentang tauhid. Lah kenapa alasannya orang itu harus mencintai Rasulullah? Karena Rasulullah itu bahkan mau meninggal pun dia mengingat umat Iya. umatku lho. Awake iki kan umat Rasulullah. Bahkan sapa wong sing arep mikirke wong liya kecuali Muhammad. Bahkan di detik-detik Rasulullah mau diambil mau meninggal. Bahkan itu saya tidak mengatakan sakaratul maut pas sakit. Karena redaksinya itu bukan pas sakaratul maut. Iya. Mungkin umat ini seperti kalau orang sakit ngono umatku piye. Ngono kuwi. Kalau entang mari-mari ya Allah. Akhirnya Rasulullah juga meninggal juga seperti manusia biasa karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Kabeh sing berjiwa termasuk Nabi Isa barang turun itu untuk menjalani sunatullah. Tadi tidak ada setiap yang bernyawa pasti harus merasakan mati termasuk Nabi Isa. Jadi kenapa tadi Nabi Muhammad harus Pantas pantas? diidolakan. Karena hanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang mau meninggal yang memikirkan kita. Jadi ya kalau Rasulullah itu memikirkan umatnya. Jadi jikalau pemimpin ya mohon maaf belum tentu memikirkan rakyatnya. Wala kuwi tenan Mas. Nek kuwi ya tak iyani wis. Aku ora iso ngendon nek kuwi. Nek kuwi Belum tentu karena katakanlah kita sebagai guru saja. Guru itu kan kadang apa? Jikalau kita mendapatkan murid ya ini pinter akan fokus di orang tersebut. Tidak di semuanya. Padahal guru itu tempatnya wong digugulan ditiru. Ya, jadi tidak hanya kalian mengasihkan kalau guru itu mengasihkan hanya di satu orang tapi semuanya. Itulah. Tapi kalau Rasulullah SAW semua umat. Ya, jadi kalau guru apa ya kabeh pasti tidak. Ya, pasti
katakanlah guru aku seneng karo bocah iki, wonge pinter, wonge apik. Pasti yang didekati orang tersebut. Nah, ini akan menimbulkan kecemburuan. Itu hanya seorang guru, apalagi seorang pemimpin. Wah, ngeri Mas. Next season tadi kita sing masuk ke Amri iki sing kan awake dhewe kudu ada kok wis enek kriteria nek Islam itu semua ada sing ekonomi sing memimpin sebenarnya ada, semua ada. Makanya Islam ki mulanya di Quran itu saking ada ayatnya inna dina indal Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah mung Islam. Kok iso ngono? Nanti kita kaji. Iya, makanya itu. Jadi kalau kita memilih pemimpin yaitu yang pertama tadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang kita bisa menjadikan pemimpin ataupun idola, ya kita lihatlah umat Islam itu yang membawa Nabi Muhammad. Ya jadi pemimpin kita emang Nabi Muhammad yang pertama. Bahkan orang non muslim di bukunya itu yang menjadi nomor satu adalah Nabi Muhammad. Jadi kalau kita dalam dunia ini yaitu tidak mungkin Nabi Muhammad terus bangkit kembali memimpin. Kan ini nangis geru-geru aku. Ya, jadi kalau seperti yang dikatakan tadi, Nabi Muhammad adalah seorang yang jujur. Ya, di dunia ini mencari orang jujur itu susah. Susah, Mas. Susah. Yang ngono kok wong wedok pengen golek apa? Tidak hanya berjanji, tapi pengen bukti. Angel. Berarti nek umpama arep desane sing wedok ya, umpama ada bojo sing apik ya kowe golek sing bojo sing idolamu sapa? Ngono, dadi standarte wis beda lho. Ayo sapa? Iki alah. Apa dia ngomong Muhammad lah. Lah iki. Nah, itu. No, carane. Iya. Sang idola sesungguhnya. Makanya itu. Jadi perempuan ini mengidolakan tidak hanya apa yang dari opa-opa Korea. Wah, ganteng putih. Oh, neng Indonesia tetap ireng. Panas ning kene. Iya, Mas. Iya. Gabah paling. Neng sawah koyo gelem ngarit. Ra gelem. Maton koyo. Karena perekonomian di sana itu kan sudah maju. Jadi ibaratnya njaluk duit ini nang meja enak. Kalau di Indonesia itu kan mencari uang itu ya kita harus bekerja. Ya, jadi seperti itu. Jadi jujur ini sangat berat ya. Jujur jadi memilih orang yang jujur itu sangat bahkan langka. Umpama iki kudu apik ya Mas ya. Ya memang iku jauh dari baik. Kan awake butuh sampeyan sosok sing iso ya paling ora lah wah iku wong apik tenan jujuran. Kriteriane awake kudu menepatke lah. Awake dhewe iki butuh sosok sing ngono kuwi akhire awake dhewe kita mencontoh. Oh, umpama dik ngomong langsung samina wa ta'na. Karena sing diomongi kok nyantep ning ati tenan. Kok sing diomongi kok aku kok ngono ya merinding ya. Kan dhisik Soekarno itu nek siaran ngono kuwi ning radio. Kan radio iki songo radio kuwi wong iso itu hanya mendengar suaranya saja. Belum bertemu. Judul malah mlayu. Peti. Mlayu ndi Pak Karno? Golek. Assalamualaikum langsung mlayu. Golek Pak Karno. Waalaikumsalam. Kopi, Pak. Jadi seperti itu. Ya, jangan sampai salah idola ya, pemuda, pemudi, ya semuanya lah. Ya, masyarakat semuanya yaitu idola yang sesungguhnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Luar biasa sekali pada PR kali ini, kesempatan kali ini podcast Ramadan tentang sang idola. Ya, semoga dari podcast ini bisa menambah wawasan, bisa menambah ilmu kita. Ya, karena jikalau kita kalau kemarin itu carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi jikalau kita punya ilmu kita kaji. Tidak hanya katakanlah oh ya saya mendapatkan ilmu di tempat ini. Saya kemudian lanjut ke tempat yang lain. Apakah sama? Kan gitu. Apakah ada yang referensi? Kalau dalam ilmu marketing itu ATM, Mas. ATM. Amati, tiru, modifikasi. Oh, lha arto telas mantap. Zaman dhisik kuliah ngono kuwi. Arto telas yo mantap. Jadi ATM dulu itu ngono kuwi. Oh iya. Tapi nak istilah saiki akademik dalam manajemen kuwi mau ya. ATM. Oke. Kalau di marketing yaitu saya kerja di BMT Mas, ATM. Angkat telepon moro. jadi kalau
layanan itu Mas, ATM. Jadi ada yang WA, oh Mas aku pengen nabung penjigo. Angkat telepon otomatis kan WA, ini diangkat dulu telepon, aku moro. Aduh, iya. Angkat telepon moro. Kalau dunia ilmu, jikalau kita mendapatkan ilmu kita bingung mau dakwah bagaimana. Kita cari referensi dulu, katakanlah oh ya saya datang di masjid ini berdakwah seperti ini, amati, tiru, modifikasi. Ya, kreatif ya. Iya harus. Itulah filosofi seni. Filosofi seni. Aku tidak masih berkaca-kaca lagi. Apa aku ngono. Jadi seperti itu ya. Jadi pada kesempatan kali ini, PR kali ini, yaitu kita tentang membicarakan tentang sang idola. Betapa luar biasanya sang idola kita sesungguhnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jika lo masih penasaran bisa searching di Google, ataupun kalau di buku itu Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Kalau aranu pinjem punya aku, nak pengen tak pinjemin. Silakan, tidak hubungi di bawah. Tidak hubungi di bawah ini. Moror ini. Ngopi-ngopi ya. Kalau mau tahu alamatnya di mana, komen di iya. Komen, kemudian jangan lupa like. Saya tidak bisa baca like, Mas. Like enak loro, like lengan apa kuwi enak, like apa to like. Alhamdulillah kaki nyon kaki ta ya. Terus sama apa? Like. Oh, like. Like. Saya itu bahasa Inggris nol. No, aku main siji. Kalau suhu berarti jenengan itu lebih dingin. Kayak asal ya. Iya. Ini seperti like ya. Like, share and subscribe. Subscribe. Jadi ini platform media digital ini kita sebagai anak muda ya kudu lah dakwah kudu kita harus tidak ada alasan untuk tidak berdakwah tapi dakwahnya emang kita harus mempersiapkan referensi terlebih dahulu dari tadi dan kita mencoba menyajikan ini sesuatu yang fresh tapi tidak menghilangkan substansinya. Nah, jadi seperti itu. Jadi jikalau kita punya ilmu ya habis membaca kemudian kita bikin seperti ini podcast seperti ini kan kita menyampaikan jikalau ada masukan lain ataupun ada tambahan kan bisa menjadi saran dan kritikan bagi kita. Jadi ilmu itu ya luas sekali ya. Jadi jikalau mempelajari dengan baik, mengkaji dengan baik ya pasti akan bermanfaat. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Closing ini Mas. Closing aja ya. Closing aja Mas enggak apa-apa. Kopi ini rung tak? Kopi ora apa. Tinggal dililit nunggu anak gorengan ora. Ya Allah ya Rabb. Aku bayangke Cristiano Ronaldo tok mlebu lah. Buari yang malah turu malah dia. Tok ngeteri kopi. Mung loro. Telonge akeh nang ngene. Takkan nulis deh Mas. Jadi seperti itu tetap dukung kami yaitu untuk menambah semangat kami ya dengan cara like, comment and subscribe. Jadi jika ada masukan yang lain ya kita akan terima. Nah, karena ya seperti yang saya katakan tadi manusia itu tempatnya salah dan kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin cukup ya dapat kami sampaikan yaitu saya sebagai host dan narasumber Mas Ganung Dwi Endar. Ini luar biasa sekali. Ini bukan ustad. Bukan. Tapi ustad. Bukan. Wis ngene wae lah. Nek manfaat dicompong ngono wae. Branding itu dihilangkan aja lah. Dah. Jadi seperti itu mungkin cukup yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan silahkan dicari sendiri. Silakan ditambah sendiri. Jika bayangin. Kalau ada tambahan, ya itulah kelebihannya. Ya, jadi nggak ada kelebihan ya udah jangan dikembalikan ke saya lagi. PN. Nah, ibaratnya wong lomo tuku kopi kimu Mas. Nyuwun saya mudhek 1.000. Mergo ora nek racah. Jadi aslinya sifat kita itu sebenarnya kalau sales. Iya. Gitu kalau sales ngomong ini menawarkan itu tadi kita ngomong sang idola yo sales saja. Islam ID sales Islam. Terus ngono kuwi tadi branding tentang ini siapa bagi saya tidak terlalu penting. Yang penting apa yang bisa bermanfaat buat orang udah selesai. Tapi tadi kembaliannya dikembalikan ke saya Mas. Oh iya tadi. Ora tak kon ngepek akeh masalah. Saking oke malah kasih dari. Iya, kalau kemarin mendengarkan itu setelah tarawih tentang sedekah atau sedekah. Jikalau kita hanya punya katakanlah
buah salak 2 kita bagikan, itu pasti kita akan ikhlas. Tapi jika kita punya uang katakanlah 100 juta, kita sedekahkan 10 juta enggak ikhlas. Remuk nah wis. Kakean. Hitung-hitungannya wah jelimet lah. Ya, jadi seperti itu ya. Mungkin cukup. Ya, kita lanjut pertemuan selanjutnya. Nantikanlah ya sosok narasumber yang lainnya juga ya. Yang Mas Ganung terus bosan. Tetep do bosan. Ngopo wong. Lah ya kuwi terus. Tapi nak harusnya tetep aku. Wah, iki programku. Jadi seperti itu ya. Mungkin cukup, apabila ada salah kata ataupun perbuatan kami mohon maaf. Nun wal qalami wa may yasturun fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.